Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Hari ini saya memberikan tema Tuhan Allah kekuatanku. Coba semua bilang Tuhan Allah kekuatanku. 1, 2, 3. Tuhan Allah kekuatanku. Saya percaya dalam kehidupan kita pasti ada di mana titik di dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan. Ya, seperti tadi kesaksian Om Agus, bagaimana Om Agus tetap mau percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi dan kesulitan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pagi hari ini firman Tuhan mau berkata kepada kita, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyampaikan beberapa hal mengenai kitab Habakuk ini. Kitab ini ditulis ya dalam kurun waktu antara tahun 610 sampai dengan 605 sebelum Masehi. Dan tujuan penulisan kitab ini, kitab Habakuk ini seorang nabi. Dia ini sedang bertanya-tanya, dia sedang bergumul. Dia sedang bergumul dengan situasi dan keadaan yang sedang dia alami sebagai seorang nabi yang hidup di tengah-tengah orang-orang yang saat itu mereka mengalami penganiayaan atau penderitaan. Ya. Jadi Habakuk ini dia sedang bergumul, dia sedang bertanya-tanya kepada Tuhan. Karena saat itu Tuhan memakai bangsa lain untuk menghukum bangsa yang seharusnya mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu bisa pakai siapa saja untuk menegur kita. Termasuk orang-orang yang tidak kenal Tuhan, Tuhan bisa pakai itu. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau kita melihat dalam pembacaan ini, Tuhan pakai bangsa yang tidak mengenal Allah untuk menghukum, untuk menindas bangsa Yehuda. Ya, kadang-kadang mungkin dalam kehidupan kita mengalami suatu masalah, lalu tiba-tiba ada orang yang tidak kenal Tuhan, mereka bukan orang Kristen, lalu mereka datang tegur kita. Lalu kita bilang, oh iya ya, kita tersadar sendiri. Tuhan bisa pakai siapa saja menjadi sarana, menjadi alatnya untuk menyampaikan maksud hatinya, untuk menyampaikan tujuannya. Jadi kita jangan berpikir bahwa orang yang tidak masuk gereja, dia tidak bisa Tuhan pakai dia. Tuhan bisa pakai dia sebagai alat mungkin untuk berbicara sesuatu. Dan saya percaya itu Roh Kudus yang bekerja, walau itu maksudnya di luar pikirannya. Ya. Jadi kita harus menangkap maksud Tuhan. Nah, dalam pembacaan ini Habakuk ini sedang bergumul. Dia berkata, kenapa Allah sampai mengizinkan ini terjadi? Misalnya begini, kita ini kenal Tuhan, ya, kita semua kan tahu tentang Tuhan, lalu kita itu ditimpa terus masalah, ditimpa terus, pokoknya masalah ini bertubi-tubi. Padahal kita ini kenal Tuhan, kita merasa bahwa baru selesai satu kok sudah masuk satu lagi, belum juga ini selesai. Kita belum tarik nafas yang panjang, masalah yang baru sudah ada lagi. Kalau kita melihat ini penganiayaan ini terlalu banyak, penderitaan saat itu, ya. Makanya sampai Habakuk, nanti kita melihat sampai Habakuk dia sudah maksudnya orang bilang bosan begitu mau tanya Tuhan, karena Tuhan mungkin saat itu tidak jawab dia lagi. Akhirnya dia bilang apa?
sekalipun pohon ara tidak berbunga dan sebagainya, ya sudah, Tuhan tetap jadi kekuatan kita, ya kan? Ada di mana satu titik kita bertanya-tanya, kita berseru-seru, kita minta Tuhan jawab, sudah. Ini doa saya, ini pergumulan saya, sudah sampai di mana? Ya, kita mencari Tuhan. Lalu ada di mana kita sudah merasa bahwa sudahlah, terserah Tuhan. Ya, kadang-kadang kita pernah berkata seperti itu, sudahlah. Karena sudah tidak mampu masuk di logika kita. Ya, kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, pasal 1, ada di situ perikop tentang di manakah keadilan Tuhan. Jadi Habakuk ini seorang nabi yang dia sedang bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi? Maksudnya Tuhan itu apa? Ya. Jadi dalam kehidupan kita, saya percaya ketika kita menghadapi persoalan, masalah, pasti kita bertanya juga, ya, maksudnya Tuhan itu apa? Tuhan itu maunya seperti apa? Ya kan? Habakuk ini dia sedang bertanya. Dia sedang mengalami pergumulan yang begitu besar, begitu berat bagi dia saat itu, melihat kondisi di mana bangsa Yehuda itu mengalami penderitaan. Sama seperti kita kalau lihat teman-teman saudara kita dalam Tuhan, kalau mereka mengalami kesakitan, kelemahan, kita juga rasa ibah. Ya, kita rasa aduh kesian, ini ada apa terjadi? Kenapa terjadi? Ya. Nah, Habakuk ini sedang dalam pergumulan seperti itu. Karena dia berpikir bahwa bangsa yang dipilih oleh Tuhan harusnya diselamatkan oleh Tuhan, harusnya dibela oleh Tuhan. Tapi kenapa saat itu bangsa ini mengalami penderitaan? Habakuk pasal 1 ayat 2-3 dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Habakuk seorang nabi berteriak kepada Tuhan dan dia merasa Tuhan tidak dengar. Itu Habakuk seorang nabi. Dia berteriak di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita juga sedang berteriak di hadapan Tuhan. Amin, betul. Kita sedang berteriak, Tuhan kapan? Kapan? Kapan ini bisa terjadi? Kapan doa saya dijawab oleh Tuhan? Kapan Tuhan menjawab setiap pergumulan saya? Habakuk sedang bertanya kepada Tuhan. Ya. Dan Habakuk bilang, Tuhan, apakah Tuhan tidak dengar saya? Ini level seorang nabi. Nabi saja dia masih bilang, Tuhan nih dengar saya tidak. Apalagi kita. Mengkali kalau kita ada di titik si Habakuk ini, kita bilang, Tuhan pasti sudah peduli dengan saya. Tuhan pasti tidak peduli lagi dengan saya. Tuhan pasti tidak perhatikan saya lagi. Tuhan pasti sudah lepas tangan. Ya. Kita mungkin sudah ada titik di mana kita sudah benar-benar pasrah. Apa yang terjadi ya terjadilah. Habakuk terus berseru kepada Tuhan. Dia berkata, aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Seperti begini, kita sedang berseru, Tuhan sakit, tapi Tuhan tidak mau tolong kita. Tuhan belum mau tolong kita saat itu. Ya, kita berseru, Tuhan, 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 ini terlalu sakit, terlalu berat. Tapi tidak, Tuhan tolong kita. Coba bayangkan ketika kita ada di masa seperti itu, masa sulit, ya, masa sukar dalam kehidupan kita. Kita seperti Habakuk yang terus berteriak-teriak di hadapan Tuhan. Kadang-kadang seperti itu kehidupan kita setiap hari. Kita selalu berteriak kepada Tuhan. Kita selalu mengeluh dengan pergumulan kita. Kita selalu mengeluh dengan sakit penyakit kita, beban kita, ekonomi kita, keuangan kita. Kita selalu berteriak kepada Tuhan, Tuhan, tolong. Ya,
Ada kalanya Tuhan tolong kita pas tepat pada waktunya. Ada kalanya dia sedikit mengulur-ulur waktu. Nah pas dia ulur ini yang dia sengaja proses kita. Dia mau proses kita. Ya, Habakuk terus berseru kepada Tuhan. Ya, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ya, jadi saat itu Habakuk melihat orang-orang saat itu mengalami penindasan. Firman Tuhan bilang apa? Aniaya, kekerasan terjadi, perbantaian, ya, perbantahan, pertikaian terjadi di tengah-tengah ya Habakuk saat itu. Bayangkan kalau kita hidup di tengah-tengah orang yang kenal Tuhan, tahu Tuhan, tapi dia mengalami kekerasan, dia mengalami aniaya. Bagaimana perasaan kita? Pasti kita juga akan berseru terus. Pasti kita juga akan minta pertolongan terus. Dan Tuhan memperlihatkan bahwa bangsa ini mengalami kekerasan seperti itu karena mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal terjadi dalam kehidupan kita. Untuk apa? Tegur kita. Kenapa? Karena kita tidak takut lagi akan Tuhan. Sekalipun kita ini kenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, tentunya murka Allah, hukuman Allah itu tetap terjadi. Tidak ada pembatalan. Semuanya ada konsekuensi. Ada resikonya. Ya. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, ya. Apa kesalahan terbesar pada waktu itu sehingga bangsa ini mengalami penganiayaan? Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Jadi Tuhan yang suruh bangsa Kasdim ini. Padahal Tuhan sudah tahu ini bangsa yang garang, yang benar-benar jahat. Ya. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Jadi Bapak Ibu Saudara ketika membaca ayat ini bangsa ini seperti perang yang sekarang nih. Ya antara Palestina dan Israel nih. Ya ganasnya tuh seperti itu. Ganasnya tuh seperti itu. Ini Tuhan sendiri yang bilang. Kalau Tuhan saja sudah bilang bahwa bangsa ini garang, tangkas dan sangat jahat, bagaimana saat itu kita yang mengalami? Tuhan saja mengakui bahwa bangsa Kasdim itu bangsa yang jahat. Bangsa yang garang, artinya bangsa ini terkenal dengan kejahatannya. Bangsa ini terkenal dengan keberaniannya, mungkin bisa bunuh siapa saja, bisa kasih mati siapa saja, tidak takut. Ya, jahat. Tuhan izinkan ini bangsa menganiaya bangsa Yehuda. Tuhan izinkan itu terjadi. Mungkin dalam kehidupan kita Tuhan izinkan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak kenal Tuhan, mereka datang lalu memproses kehidupan kita. Bisa saja, betul? Bisa saja. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan izinkan terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tuh harus berpikir begini, bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Nah, itu kita harus pikirkan. Itu harus tertanam dalam pikiran kita, dalam hati kita, sehingga ketika kita menghadapi segala sesuatu kita sudah tahu, semuanya pasti atas seizin Tuhan. Sehelai rambut saja tidak akan jatuh kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Itu rambut saja, satu helai saja. Kalau Tuhan tidak izinkan terjadi dia jatuh, maka tidak akan jatuh. Apalagi masalah-masalah yang sedang kita alami, yang kita bisa rasakan. Rambut gugur jatuh saja kita tidak bisa rasa.
Apalagi masalah-masalah yang kita alami, yang mungkin menekan hati kita, fisik kita, yang membuat kita tertekan, ya, itu pasti segala sesuatu terjadi itu atas izinnya Tuhan. Walaupun mungkin kita merasa bahwa kok tidak adil ya, kok tidak masuk dalam logika kita. Sebab kita ini kan orang-orang yang kenal Tuhan, yang Tuhan pilih, ya, yang Tuhan suruh untuk mendekat. Kenapa kita sampai mengalami hal seperti ini? Maka berlarilah terus mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikian mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Ini dia kenapa sampai Tuhan itu murka. Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka pakai kekuatan mereka sendiri. Sebelum bangsa Yehuda dipimpin ya oleh raja saat itu, sebelumnya yang pimpin ini bangsa ini mereka orang yang takut Tuhan, raja yang takut Tuhan. Nah, ketika bangsa ini dipimpin oleh raja yang tidak takut akan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, akhirnya terjadinya seperti ini. Begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kesalahan terbesar. Kesalahan terbesar adalah ketika kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, berarti kita tidak percaya Tuhan, toh? Betul atau tidak? Betul. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berarti kita percaya bahwa Dia punya kekuatan. Amin. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ketika menghadapi masalah kita pakai kekuatan kita sendiri, kita ketika melakukan segala sesuatu kita pakai akal pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri, kehebatan kita sendiri, kita mungkin berpikir bahwa saya mampu, saya bisa dan sebagainya. Itulah yang membuat Tuhan murka kepada kita. Ya. Ada kalau kita nonton di on the spot ya, on the spot, nanti pulang buka di YouTube tuh ada video yang bilang biasa on the spot itu ada 77 ya, 77 kejadian. Ada 7 kejadian orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada salah satu orang ketika dia bilang saya tidak percaya kepada Tuhan, masuk dalam mobil langsung habis karena tabrak, mati memang di tempat. Ya. Ada yang bilang tidak percaya sama Tuhan, lihat saja nanti. Ya, kalau kita, yang saya dengar beberapa waktu yang lalu, dari mana tuh, yang petinggi dari mana, Mesir kah dari mana, yang dia bilang nanti dia yang mau bantai Israel tuh, dia mau kasih habis, hanya hilang toh, karena dia bilang dia sudah percaya, dia akan buat bangsa ini nih lenyap, habis dari muka bumi, mati, tidak ini ya, tidak selamat ya, tidak ketemu juga tuh sampai hari ini. Hati-hati ketika kita mengandalkan kekuatan kita. Ya, ketika kita andalkan kekuatan kita, kita sedang menduakan Tuhan, mengecewakan Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi kalau dalam perbuatan kita, tingkah laku kita tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Tuhan murka dengan kita. Ya. Tuhan bisa lakukan apa saja. Jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan, kalau menurut kita ini dosa biasa saja toh, ya kan? Ini biasa saja ini. Kau bukan dong buat masalah baru ke masalah besar atau apa. Tapi bagi Tuhan, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, memakai kekuatan mereka sendiri, ini celaka. Celaka. Dalam Yeremia dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Alkitab sendiri yang mengatakan terkutuk. Ya. Jadi kalau manusia kutuk kita, kalau kita tidak bikin salah-salah tidak masalah. Kutuk itu tidak akan berlaku. Begini, dengar. Kita berdoa untuk orang yang jelek-jelek, saya kira-kira Tuhan jawab atau tidak? Tidak. Jadi makanya kita selalu menyanyi bilang hidup bukan oleh perkataan manusia tapi perkataannya Tuhan. Jadi kalau ada
ngomong kita jelek-jelek, ada yang bilang kutuk kita yang pokoknya sampai bilang kita mau mati atau apa. Dia bukan Tuhan Allah. Ya toh? Dia bukan Tuhan Allah. Firman Tuhan berapa? Takutlah kepada Tuhan yang berkuasa untuk bukan hanya membunuh tetapi membinasakan. Takut hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya. Takut hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ini Alkitab hari ini sudah sangat menjawab kehidupan kita, pergumulan kita. Ya. Habakuk, ya, dia sedang bergumul saat itu. Kita lihat pasal ketiga ini ada bagian terakhir dan juga penutupan dari pergumulan iman dari Habakuk, ya. Kalau kita melihat latar belakang, ya, tadi saya sudah sampaikan bagaimana kehidupan Habakuk saat itu. Habakuk ada dalam situasi dan kondisi yang tidak mengenakan. Semua ini terjadi akibat apa? Akibat dosa. Dosa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita masih ingat cerita ini Saul toh? Saul ditolak oleh Tuhan, kenapa? Karena mengandalkan dia punya kekuatan sendiri. Saat mau berperang, dia tidak tanya Tuhan, dia tahu dia hebat toh, dia mampu, dia raja toh, dia maju sendiri. Saya bilang ini perkara kecil, tapi di mata Tuhan ini tidak benar. Kan kita rasa tidak apa-apa, ya kan? Tapi di mata Tuhan ini tidak benar. Di mata Tuhan kita sedang menghina Tuhan. Kita tidak menganggap dia. Kita kan mau menjadi manusia-manusia yang dianggap toh. Kalau misalnya kita satu rumah dengan orang, misalnya saya satu rumah dengan Mam Eti. Lalu saya rasa Mam Eti ini tidak ada, padahal Mam Eti yang kerja di situ, ya. Mam Eti yang masak di situ, tapi saya hanya makan. Saya tidak anggap Mam Eti ada di situ. Tidak anggap. Perasaannya bagaimana? Kecewa, tidak suka, tidak senang. Kita sebagai manusia saja kita mau merasa supaya dianggap oleh satu sama lain. Kehadiran kita tuh dirasakan, dianggap. Nah, bagaimana saat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, berarti kita tidak anggap Tuhan. Dan itu yang membuat Tuhan marah. Itu dosa terbesar. Ketika kita tidak menganggap Tuhan, mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita memakai kekuatan kita sendiri menghadapi hari-hari kita. Kita tidak percaya kepada Tuhan, ya. Kita tidak menaruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita merasa kita bisa sendiri. Kita merasa kita mampu sendiri. Saya masih bisa cari uang kok. Saya masih bisa makan minum. Saat itu kita sedang mengecewakan Tuhan, menghina Tuhan yang sudah kasih kita nafas kehidupan. Saat kita buat baik dengan orang lalu orang tidak anggap kita, orang itu sedang menghina kita. Ya, kalau sebagai manusia mungkin kita balas dia. Iya toh? Saya suka kasih makan minum lu baru tidak tahu diri, kita kan memang tidak tahu diri, itu. Ini kita lihat kejadian yang Habakuk sedang alami. Semua karena dosa. Ya, dalam firman Tuhan Alkitab berapa? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah itu apa? Antara Allah dan kita adalah dosa. Dosa. Jadi kalau hari-hari ini ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, belajar untuk cross check. Ya, lihat apakah saya sedang bersalah di hadapan Tuhan. Sehingga mungkin Tuhan tegur saya lewat peristiwa-peristiwa ini. Amin. Kita berusaha untuk cek pribadi kita, evaluasi, ya, cek diri kita. Jangan sampai kita terlalu keenakan dengan kehidupan kita, ya. Kita mau apa saja ada, lalu kita sudah lupa. Kita lupa diri kita ini ada benar atau tidak, betul atau tidak. Karena saya terus sampaikan. Setan itu bisa ubah batu menjadi roti. Artinya dia bisa buat mujizat. Tanya kepada mereka-mereka yang pergi ke dukun, mereka sembuh. Tinggal datang bawa ayam merah kah, ayam putih kah, bawa uang di amplop, sembuh.
bisa bikin mujizat, lalu kita berpikir seolah-olah itu dari Tuhan. Kita bilang, oh itu Tuhan. Tuhan yang pakai itu dukun untuk kasih sembuh kita. Padahal dia tidak tahu hal itu setan punya pekerjaan. Jadi kita harus bisa koreksi kehidupan kita. Kalau ada masalah-masalah terjadi dalam kehidupan kita, ya kita tanya diri kita, kita lihat hari-hari ini saya ini ada di jalan yang lurus kah, atau saya ada di jalan yang bengkok? Ya, hari-hari ini saya benar atau tidak? Ya, hari-hari ini hidup saya itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Atau jangan sampai karena saya melakukan pelanggaran, jadi Tuhan izinkan ini terjadi supaya memurnikan hati kita. Jadi kalau ada masalah yang jangan masalah terus ya, mulai ada Tuhan. Kalau memang ada yang salah dari dalam saya sendiri, Tuhan ingatkan. Ampuni saya Tuhan. Tuhan ingatkan saya mau perbaiki. Begitu. Itu orang Kristen yang dewasa. Kita harus belajar dari sikap seorang Nabi Habakuk. Bertanya-tanya kepada Tuhan, ada apa? Tuhan ungkapkan, singkapkan semua. Ini bangsa ini pantas alami seperti ini karena mereka berdosa. Ya, bangsa ini pantas mereka terima murkanya Tuhan karena mereka saat itu tidak benar. Ya, tapi kita ingat firman Tuhan bilang apa? Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Kira-kira kita siap terima hajaran dari Tuhan atau tidak? Ya, siap terima teguran dari Tuhan atau tidak? Kalau kita mau murni di hadapan Tuhan, kita harus berkata bahwa Tuhan, saya siap. Firman Tuhan berkata bahwa selidikilah hatiku dan batinku. Kalau kita bilang Tuhan selidiki saya, maka siap sudah. Nanti Tuhan selidiki kita. Ya, sama seperti apa? Kita kalau bikin salah mungkin ada ya di Polres, ya mungkin masalah kita sudah sampai di sana, orang bilang apa? BAP ke apa ya? Nah, itu kan kita diselidiki toh, ditanya semua. Kalau kita ada lakukan pelanggaran, siap-siap Tuhan yang BAP kita, bukan polisi. Ya, kalau polisi BAP kita mungkin kita masih bisa sedikit putar bahasa sedikit, ya kan? Walaupun dia polisi masih bisa dapat kita pun celahnya, ya. Tapi polisi cuma manusia, jadi kadang-kadang mungkin mereka juga tidak bisa baca kita. Tapi kalau BAP-nya langsung dari Tuhan, jangan main-main. Manusia itu dia hanya lihat sampai mata secara fisik ini saja. Dia bisa lihat kita, tapi Tuhan lihat jauh kedalaman hati kita. Di hati ini ada isi apa, di pikiran ini ada isi apa, manusia tidak akan tahu, tapi Tuhan tahu. Makanya kalau Tuhan yang BAP kita tuh sampai masuk ke dalam, dia tahu semua. Ya, jadi hati-hati. Ya, mulut bisa berkata yang lain, tapi dalamnya hati Tuhan tahu. Ya. Nah, firman Tuhan dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18 ini merupakan bukti kedewasaan dari seorang Nabi Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Habakuk berpikir seperti ini, sekalipun tidak ada makanan, kan kita lihat di sini pohon ara tidak berbunga. Kalau saya baca terjemahan lain, pohon ara tidak berbuah. Artinya ini bahas soal makanan, ya. Dan hasil-hasil mengecewakan. Habakuk bilang apa? Sekalipun keadaan mengecewakan saya, ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Amin. Habakuk ini kedewasaan Habakuk. Begini Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun mungkin Tuhan belum jawab doa-doa kita, sekalipun Tuhan mungkin belum jawab pergumulan kita,
kita harus punya sikap berserah diri seperti Habakuk. Dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Dia mengalami pergumulan yang begitu berat, tekanan batin Habakuk, karena saat itu dia seorang nabi, di mana dia tahu keadaan saat itu. Akhirnya ketika dalam pergumulan dia mengambil suatu kesimpulan. Sekalipun semua tidak berbunga, semua tidak berbuah, sekalipun saat itu keadaan mengecewakan, tapi saya mau punya pilihan yang tepat, yaitu saya mau tetap bersuka cita. Kita harus ambil posisi seperti Habakuk. Sekalipun keadaan kecewakan saya mau pilih tetap bersuka cita. Amin. Sekalipun keadaan tidak mengenakan, sekalipun masa-masa sukar yang Tuhan izinkan terjadi, saya tetap mau pilih untuk tetap bersuka cita. Tidak semua orang mampu memilih pilihan seperti ini. Tidak semua orang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada orang ketika mengalami pergumulan, ada orang ketika mengalami masalah, mereka yang tidak kenal Tuhan, mereka mengalami penderitaan yang begitu besar. Mereka bersungut-sungut dengan keadaan mereka. Mereka rasanya mau mati. Ada orang kenapa dia gantung diri? Karena sudah tidak kuat dengan persoalan, tidak kuat dengan pergumulan hidup, tidak kuat dengan masalah yang bertubi-tubi yang dia alami. Tetapi anak-anak Tuhan ketika mengalami masa sukar, Habakuk mau memberikan teladan bagi kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil mengecewakan, tapi mau tetap bersuka cita. Ya, ini firman Tuhan luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ini firman Tuhan, saya bergumul. Karena Bapak Gembala tanya saya, WA, ini Lasti atau Marco yang mau sampaikan firman Tuhan. Lalu Marco bilang kamu sah. Nah saya ini kan cuma bisa tolak. Lalu saya hari-hari ini terlalu sibuk sekali dengan kegiatan-kegiatan, banyak sekali kegiatan saya. Terus kemarin saya bilang, Tuhan aduh ini saya mau bicara apa. Belum lagi kemarin Marco lagi sakit lagi. Ya, saya juga rasa badan tidak enak, tadi malam rasa badan tidak enak sekali. Lalu saya pulang dari kios, saya ambil buah, saya diam-diam saja, saya kasih, saya bilang nanti tolong masuk di kulkas. Biasanya saya masuk ikut rumah, ini saya masuk ikut samping sini, ikut samping rumah sini. Saya masuk ke kamar, mereka pikir kami ada jalan. Tidak, saya tidak jalan kemana-mana, saya di dalam saja. Saya bergumul dengan ini firman Tuhan. Saya bergumul sekali dengan ini firman Tuhan. Bagaimana Tuhan, ini saya mau bicara apa? Saya mau sampaikan apa di jemaat Tuhan? Dan hari ini saya merasakan bahwa ini adalah jawaban Tuhan. Ya, Tuhan sedang mau kuatkan kita. Saya percaya bahwa kita ini bukan orang-orang yang mungkin selalu senang dengan keadaan kita. Kita orang-orang yang sedang bergumul dengan persoalan kita. Beda-beda persoalan kita, masalah kita, beban kita ini beda-beda. Tapi hari ini firman Tuhan mau jadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Tuhan Allah itu kekuatan kita. Makanya Habakuk bilang apa? Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ini titik di mana Habakuk sudah bisa berpikir apa-apa lagi. Dia mau tanya Tuhan juga sama saja. Ya kan? Dia meminta pembelaan Tuhan atas ini bangsa juga sama saja. Karena Tuhan punya pendirian, tidak ada yang bisa ganggu gugat. Kalau Tuhan mau hukum, Tuhan mau hukum. Terserah Tuhan. Akhirnya Habakuk berpikir bahwa sudahlah, segala sesuatu terjadilah. Tapi Tuhan tetap menjadi kekuatan saya. Habakuk tetap mau menaruh segala pengharapannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Habakuk tahu bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada pengharapan, dan Tuhan sama sekali tidak akan membiarkan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dipermalukan. Amin. Ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di tengah masa kesulitan kita harus berdiri teguh karena Allah sumber kekuatan kita. Jadi kita jangan menjadi jemaat-jemaat yang loyo-loyo. Amin. Harus jemaat yang kuat, yang tetap teguh,
yang tidak mau tinggalkan Tuhan dengan masalah yang kita alami. Ya, jangan berbalik dari Tuhan. Bisa saja Habakuk ini kecewa dengan Tuhan. Bisa toh? Bisa Habakuk. Kok Tuhan ini tidak berikan keadilan kan? Seperti pasal-pasal sebelumnya. Kok kenapa Tuhan bisa izinkan bangsa yang tidak kenal Tuhan ini masuk dalam bangsa yang kenal Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan? Habakuk berpikir bahwa di mana keadilan Tuhan? Tapi pada akhirnya Habakuk simpulkan apa? Sudahlah, terserah Tuhan. Amin. Hari-hari mungkin kita tidak tahu maksudnya Tuhan apa. Betul tidak? Mungkin persoalan yang kita alami, persoalan yang sedang kita hadapi, kita mungkin berpikir bahwa maksudnya Tuhan ini apa? Tapi suatu saat nanti Tuhan akan kasih tahu maksudnya. Amin. Jalan saja di alurnya Tuhan. Ya. Jadi satu perkataan yang tidak akan pernah hilang mungkin untuk selama-lamanya ketika waktu Agus meninggal. Lalu saya menangis, saya bilang Tuhan, saya ini kan punya kerinduan untuk bagaimana saya punya kakak juga bisa mengenal Tuhan. Saya punya kakak juga bisa mengalami Tuhan seperti saya juga. Saya cerita di salah satu ibu. Dan ibu itu tahu pergumulan saya untuk almarhum secara khusus. Lalu ketika ibu itu datang, saya menangis, hanya bilang begini, kenapa ini terjadi? Saya bilang, kenapa ini terjadi? Dia hanya bilang begini, Lasti, hari ini kamu tidak tahu maksudnya Tuhan, tapi suatu saat nanti kamu akan tahu maksudnya Tuhan. Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi, itu ada maksudnya Tuhan. Ada tujuannya Tuhan. Ya mungkin secara manusia Tuhan ini kok tidak benar, kok tidak adil, kok tidak masuk di logika. Kok tidak masuk di akal sehat. Ya, tapi Tuhan izinkan terjadi. Ada maksud dan tujuannya Tuhan. Tentunya bukan untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan kita. Coba semua bilang kebaikan saya. Kebaikan saya. Jadi sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sekalipun kita berdosa di hadapan Tuhan, Dia munculkan perkara-perkara kecil-kecil untuk kembali angkat kita, bawa kita untuk dekat dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan ini harus menjadi pegangan bagi kehidupan kita. Tuhan Allah itu kekuatan kita. Manusia terbatas, tidak bisa tolong kita. Dalam masa-masa sukar ini kita kalau minta tolong di orang, belum tentu orang mau tolong kita. Keluarga saja, saudara saja mungkin bisa mengkhianati kita. Ya, mereka bisa mengkhianati kita. Mungkin kita sudah buat baik dengan mereka. Seperti beberapa waktu yang lalu kami pergi pelayanan di salah satu ibu di Teksolog sana. Dia rasa dia kepahitan, dia rasa kecewa. Kenapa saudara saya yang selama ini saya bantu dia, waktu saya masih gadis saya bantu dia dan segalanya, kok waktu saya sudah menikah, waktu saya belum punya anak, dia ejek saya, dia hina saya. Giliran saya sudah punya anak, dia hina saya lagi, bilang saya begini-begini. Kecewa, kepahitan, hidup penuh dengan amarah. Kenapa orang-orang di sekitar kita bisa mengkhianati kita, bisa menjatuhkan kita? Ya, tetapi ketika kita punya pegangan firman Tuhan, Tuhan menjadi kekuatan kita, maka sekalipun dunia mengecewakan, Tuhan tetap ada di pihak kita. Kita harus pilih jalan seperti Habakuk ya. Habakuk bilang apa? Aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi ketika Tuhan izinkan masalah terjadi, mungkin pulang dari sini, ya, ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi, ada proses, ada ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Pegang ini firman Tuhan. Aku mau tetap bersuka cita karena Tuhan menjadi kekuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya.